Jadi kita ada satu wadah di mana ketika orang tua, ayah dan bunda yang mau komplain atau ada yang komplain karena mungkin pelayanannya gimana atau misalkan kurang maksimal. Nah, itu bisa langsung Ustadz. Jadi langsungnya gini. Jadi nanti ada nomor. Ya. Ada nomor khusus layanan komplain yang akan kita sosialisasikan. Jangan sampai takut kita menerima komplainan karena itu akan membangun diri kita lebih percaya diri dan orang tua semakin percaya bahwa komplainan-komplainan itu bisa terselesaikan dan menambah baik kita juga dan orang tua juga akan lebih baik lagi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Baik, para sobat semuanya, sahabat obrolan bermanfaat. Nah, kali ini bersama saya Muhammad Wahidin, yang insya Allah kami kembali menyapa rekan-rekan semuanya, kembali menyapa sobat semuanya dimanapun sobat berada. Dalam kesempatan kali ini saya Muhammad Wahidin insya Allah akan memandu bersama podcast kesempatan kali ini. Tentunya dengan narasumber yang berbeda dari sebelumnya. Nah, pertama, mari kita panjatkan puji kepada Allah Subhanahu wa taala karena atasnya alhamdulillah kita semua senantiasa diberikan kenikmatan yang banyak hingga di mana kita masih bisa bernapas dan menyaksikan film ini, menyaksikan video ini, menyaksikan acara podcast kali ini. Nah, kita langsung saja menyapa narasumber kita saat ini. Kita langsung kepada Ustadz Soleh. Ini sudah bersama kita semuanya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Ustadz. Sehat Ustadz? Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, alhamdulillah. Mohon maaf Ustadz mengganggu waktunya. Kami undang Ustadz untuk hadir di kesempatan kali ini dalam acara podcast yang insya Allah kali ini kita mengambil tema itu sosialisasi pelayanan di SDIT Bahteranu yang baru. Sebagaimana ini tahun baru. Oke. Ya, dan di Bahteranu juga mungkin ada yang baru. Nanti bersama Ustadz kita akan sosialisasikan kepada pemirsa semuanya. Oke, siap. Mungkin sebelumnya Ustadz bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, perkenalkan ayah dan bunda mungkin yang udah tidak kenal asing lagi dengan saya ya. Dan kebetulan untuk 2 tahun sekarang berada di back office, bukan di front office lagi. Tapi alhamdulillah walaupun di back office masih bersangkut paut dengan front office juga, dan kebetulan karena ada beberapa yang harus dipegang untuk bagian front office, dan kebetulan ayah dan bunda untuk hari ini saya dipercaya oleh sekolah untuk menyampaikan ada suatu sosialisasi yang harus disampaikan ke ayah dan bunda, yaitu tentang penyedia layanan komplain atau handling komplain. Nah, mungkin nanti akan saya jelaskan seperti apa dan kenapa nggak dari dulu baru sekarang. Nah, mungkin karena ini nanti ada perkenalan yang akan lebih panjang dari kami SDIT Bahteranu, dan nanti juga akan dipandu juga oleh host yang akan menyampaikan apa yang akan dipertanyakan kepada saya. Ya. Silahkan. Ustadz Sol. Awalnya di front office, sekarang back office. Back office. Ya, bagian di tata usaha, kebetulan di operator sama sarpras. Kalau sebelumnya di depan sebagai security. Security Ustadz. Awalnya bersama saya berarti ya di front office. Betul. Sekarang di belakang. Betul. Latar belakang. Betul. Iya. Kita akan berbicara tentang handling komplain. Kita langsung saja Ustadz, kita masuk kepada bahasan. Mungkin Ustadz Soleh bisa menyampaikan apa itu handling komplain. Handling komplain itu ya saya udah catat dan udah dirangkum secara khusus. Karena sebelum lanjut ya Ustadz, sebelum lanjut kita untuk ke materi apa sih handling komplain.
handling komplain itu rata-rata semua itu untuk penyediaan layanan komplain hampir semua itu ada. Tapi pertama ketika akan membuat layanan handling komplain atau layanan komplain, ada yang ditakutin baik oleh perusahaan, lembaga atau yayasan. Intinya mereka takut atas komplainan-komplainan yang akan terjadi terhadap perusahaan atau layanan yayasan atau misalkan lembaga. Padahal itu adalah sangat membantu untuk membangun ke depannya seperti apa sih gitu kan. Adapun handling komplain yang dimaksud tadi adalah teknik penanganan atau mengelola konsumen dengan cepat dan tepat. Ya. Jadi jangan sampai handling komplain itu seperti apa nih? Kita ada layanan handling komplain tapi kita malah tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh konsumen atau misalkan di sini oleh ayah dan bunda. Karena handling komplain itu harus cepat dan tepat dan di sini tidak boleh asal-asalan juga gitu. Misalkan ada komplainan pun kita harus benar-benar gitu kan. Kalau misalkan di sini yang saya buat untuk di SDB IT Bataranu itu ada dua kategori, yaitu kategori untuk pendidik dan tenaga pendidik. Adapun sifat untuk handling komplainnya itu adalah ada yang namanya handling komplainnya itu ada yang komplain luar biasa dan yang biasa, Ustaz. Ya, Ustaz. Sebelum lanjut nih, handling komplain, tentunya ini bentuk pelayanan. Betul. Bentuk pelayanan. Betul. Jika saya pernah lihat podcast di Bataranu ada bahasan tentang 3P. Nah, berarti ini termasuk juga ya? Masuk untuk 3P. Kenapa masuk? Ya karena itu bisa dibilang ada yang masuk ke teknik. Ya, maksudnya nantinya teknik komplainan ada. Yang dimaksud dengan teknik komplain itu ada nantinya adalah mechanical complaint. Itu masuk ada beberapa jenis-jenis komplain yang akan nanti diinfokan ke ayah dan bunda. Jadi ini masuknya kemana sih ranah komplainnya gitu kan. Nah untuk yang 3P juga dan itu kebanyakan itu adalah ke teknik komplain untuk yang 3P. Dan di sini mungkin untuk yang akan disampaikan adalah komplain secara langsung dari orang tua baik dari unsur pendidikan maupun tenaga pendidikan. Gitu. Mungkin dari Pak Badisa juga belum ada yang itu 3P itu apa, Ustaz? 3P itu kembali saya mengulang saja. Ya. Tentang perbaikan di SDT Bataranu yang pertama, P pertama itu pelayanan. Betul. Prestasi. Betul. Dan juga apa, Ustaz? Satu lagi? Performa. Dan performa. Dan ini handling komplain itu bukti perbaikan atau kita upgrading. Betul. Kita berusaha menjadikan sekolah yang lebih baik dengan pelayanan yang terbaik untuk Betul. para ayah bunda semuanya. Betul. Lanjut, Ustaz. Tadi handling komplain itu ada 2 komplainan. Betul. Yang menjadikan biasa Dan luar biasa. Mungkin Ustaz bisa lebih menjelaskan tentang 2 hal tersebut. Oke. Untuk yang luar biasa adalah komplainan yang dimana ketika komplainan itu benar-benar harus ada identifikasi. Misalkan gini, ada kasus mungkin bullying. Ya, untuk bullying itu kan nggak bisa langsung kita dalam waktu saat itu kita langsung putuskan. Itu adalah ada proses beberapa yang harus kita identifikasi masalahnya seperti apa, terus orang yang terkaitnya seperti apa, dan itu juga merangkup juga orang penyedia komplain dan termasuk mungkin wali kelas atau misalkan guru untuk yang menangani komplain tersebut. Karena ini harus benar-benar gitu kan untuk ininya kasusnya seperti apa, jangan sampai nanti si orang tua malah kecewa. Kita cepat menyelesaikan tapi malah kecewa, malah jadi satu arah. Nah ketika penyedia komplain menyelesaikan untuk masalah bullying ini kita harus ada 2 arah. Jadi kita sebagai penyedia komplain itu mediasi antara orang tua untuk ada titik temunya seperti apa, dan tetap ini ada di bawah tanggung jawabnya sekolah karena kasusnya ada di sekolah. Jadi karena sekolah itulah untuk mendidik dan membimbing, Ustaz. Gitu. Jadi untuk masalah yang luar biasa tadi disebutkan? Betul. Harus itu identifikasi terlebih dahulu. Betul. Kasusnya seperti apa, masalahnya dari mana awalnya sampai kenapa terjadi begitu gitu kan. Nah itu yang harus disusun dulu dan itu maksimal penyelesaiannya mungkin ayah bunda itu kita ada waktu kita 2 kali 24 jam itu adalah paling lambat.
Jadi ketika penyelesaian kok lama 1 hari belum ada ini, nggak, karena kita nanti di SOP kebetulan saya sendiri yang membuat standar operasionalnya sendiri bahwa nanti untuk yang luar biasa Ustadz itu adalah 2 kali 24 jam. Jadi kalau misalkan 1 kali 24 jam ayah dan bunda ternyata kok belum beres-beres. Nah itu karena kita ada waktu. Jadi kita nggak bisa cepat-cepat untuk menyelesaikan permasalahan itu, gitu kan? Karena ada waktu proses untuk menyelesaikan identifikasi tersebut, gitu. Biar ketika ketemu 2 orang tua dan kita sebagai mediasi tidak masalah ini tidak meluas, tapi udah mengerucut untuk ke dalam solusi, gitu. Kalau yang biasa nih. Nah, kalau yang biasanya kan ada yang biasanya misalnya ejek-ejekan dan akhirnya menimbulkan ke orang tua bilang saya diejek ini gitu kan. Nah, itu padahal kan itu adalah hal yang biasa antara teman-teman cuman atau siswa dan siswa, tapi meluasnya ke orang tua. Nah, ini sebenarnya ini bukan hal luar biasa, tapi ini kan kasusnya biasa gitu kan, yang harus diselesaikan dalam waktu 1 kali 24 jam. Masalahnya seperti apa gitu kan. Dan jikalau misalkan ada orang tuanya yang siap untuk datang ke sekolah untuk dimediasi, nah hari itu juga harus sudah beres. Dan ini kenapa ada wadah penyedia komplain, karena supaya komplain ini tidak meluas kemana-mana. Apalagi dengan medsos ya. Kalau medsos kan wah ini sekolah ini pelayanannya gini gitu kan. Nah, jadi kita dengan adanya penyedia komplain itu udah ditutup bahwa permasalahan itu akan beres di penyedia komplain. Itu tujuan kami. Jadi jangan sampai meluas masalahnya seperti apa tapi di luar udah beredar seperti apa gitu kan. Nah, itu malah membesar-besarkan. Biasanya kan gitu kan. Kalau ada kasus jangan kan di kasus di sekolah ya. Kasus di luar pun juga di sana baik kriminal atau padahal kasusnya ini tapi udah ke medsos jadi lebar. Itu yang kita tidak inginkan. Jadi karena kita benar-benar sesuai aturan yang ada di sekolah dan kita juga tidak menjauhi bukan menjauhi kasus, tapi kita jauh dari hal-hal yang untuk gibah kedepannya semakin meluas ya kita tampung di sini gitu. Betul. Apalagi jika kita tahu ketika udah nyampe ke orang itu kan beda pemikiran, beda pandangan. Betul, Ustaz. Lebih mudah lagi untuk ganti-ganti beritanya. Iya. Karena kalau misalkan di dunia marketing, kalau di dunia marketing itu kan memang yang paling benar-benar murah itu promosi itu adalah mulut. Ya. Kenapa mulut? Ya tanpa ada uang, tanpa apapun, misalkan barang di toko ini murah, pelayanan di sekolah ini bagus nih, coba ke sekolah ini. Tapi ketika misalkan pelayanan atau misalkan ada layanan yang tidak bagus, malahan marketing mulut ini bisa menjatuhkan yang sangat luar biasa yang tadi Ustaz bilang gitu kan. Nah, itu yang harus hati-hati. Makanya setiap lembaga atau perusahaan kalau misalkan mau mengerjakan pengadaan penyedia layanan komplain itu harus sudah siap dari segi SDM, terus dari segi sarana dan prasarananya. Pastikan komplainan bukan dari melulu dari pelayanan langsung atau misalnya dan pelayanan tidak langsung kan kayak kalau pelayanan tidak langsung kan kayak misalnya sarana olahraga, terus sarana keagamaan gitu kan, itu ada pelayanan tidak langsung yang harus kita siapkan. Tapi kalau pelayanan langsung kan ketika si orang tua ini tidak pas gitu, kok wali kelas ngedidik orang tua, kok ngedidik anak saya ini seperti ini gitu kan, yang akhirnya ketika mereka nanya ke anaknya pas begitu nyampe ke rumah, ini mana? Nah, itu kan akhirnya itu disebutnya itu adalah pelayanan langsung yang akhirnya itu akan membuat kecewa, gitu kan. Antara pelayanan langsung dan tidak langsung itu lebih sangat kompleks adalah pelayanan langsung. Karena kalau pelayanan tidak langsung kita ada beberapa sarana mungkin di kita juga yang belum memenuhi karena itu ada sangkut dengan kos yang harus kita keluarkan itu, Ustaz. Jika saya mengambil garis lurus mungkin tadi tentang handling komplain, berarti dari konsumen ya. Di sini kita orang tua siswa. Nanti orang tua siswa masuk tentang komplain tersebut, kita ada pengarahan. Betul. Kemana komplainnya, terus nanti kita bagi dua, ada yang biasa dan luar biasa. Hal ini baru ya di Bahtera. Betul, baru. Kalau sebelumnya teknis seperti apa? Kalau sebelumnya biasanya langsung bebas kan. Ada yang ke kepala sekolah, ada yang ke kasek gitu kan, ada juga yang langsung ke wali kelas. Nah, mungkin untuk sekarang Ustadz, kenapa kita tampung? Karena gini, kesibukan beberapa untuk misalnya kepala sekolah, wakasek atau misalkan wali kelas yang harusnya mengajar gitu. Ketika ada komplain langsung
Mereka malahan jadi ini. Jadi kita ada satu wadah di mana ketika orang tua, ayah dan bunda yang mau komplain atau ada yang komplain karena mungkin pelayanannya gimana atau misalkan Kurang maksimal. kurang maksimal. Nah itu bisa langsung Ustaz. Jadi langsungnya gini. Jadi nanti ada nomor. Ya. Ada nomor khusus layanan komplain yang akan kita sosialisasikan. Mungkin tidak di sini, tapi itu Ya. harus disosialisasikan ke orang tua dengan penjelasan yang lebih Detail. lagi. Nggak mungkin di sini kan. Nah, gitu kan di sini kan kita juga waktunya terbatas. Berencana Gitu. bikin video simulasi. Betul, video simulasi untuk layanan dan kemudian nanti nomornya akan kita share di sana gitu. Iya. Jadi perbedaannya mungkin jika dulu tentang komplain itu belum terarah. Belum. Lebih misalkan ketika ada suatu masalah langsung ke orang tersebut atau Betul. misalkan langsung ke kepala sekolah. Betul. Tidak ditampung terlebih dahulu. Betul. Jika sekarang dengan handling komplain ditampung terlebih dahulu. Betul. Kemudian kita arahkan alurnya Betul. kemana. Betul. Nah mungkin bisa langsung mekanismenya. Ya, Iya. Oke. Jadi gini mungkin, Ustaz, ayah dan bunda yang ada di rumah, bahwa untuk handling komplain yang kita yang kita layanin sekarang, pertama ketika ada komplain itu harus masuk ke nomor yang akan kita share. Ke orang tua. Jadi nomor itu adalah nomor layanan yang disediakan oleh sekolah SDIT Bahtera Nuh. Adapun mekanismenya itu tidak sembarangan. Harus pertama yaitu nama siswanya, kelas berapa, dan nama orang tuanya. Itu biodata kan dulu, betul biodata dulu. Tapi kalau misalnya langsung kita, nah itu kita tidak akan layanin. Kenapa? Karena kita ada prosedur yang harus dilayan. Bukan kita atau gimana, tapi karena kita harus mengetahui ini orang tua saya tiba-tiba komplain ini anaknya siapa gitu kan karena penyedia komplain kan nggak mungkin hafal 350 orang tua gitu kan. Nah itu kan, tapi kalau misalkan orang tuanya anaknya disebutkan siapa, kelas berapa, terus nama orang tuanya kan itu lebih enak gitu kan. Nah itu lebih kita lebih familiar lagi dan kita lebih dekat lagi hubungan chemistry dengan orang tua itu justru lebih semakin dekat gitu kan. Dan ketika orang tua mau komplain itu sudah tidak merasa takut atau gimana gitu karena kita ada terbangun chemistry dengan itu. Iya. Gitu Ustaz. Jadi lebih terang nanti orang tua pertama ngisi data terlebih dahulu. Betul. Mau itu langsung ataupun by WA. Untuk misalkan kita kan by WA terimanya. Kitanya by WA terimanya gitu kan. Kita terimanya by WA layanannya. Jadi kalau misalkan takutnya gini, ketika penyedia layanannya telepon nih, ketika penyedia layanannya lagi sibuk, ketika misalkan dia lagi ada pekerjaan kan nggak satu pekerjaan untuk di penyedia layanan kan, dia terbagi lah untuk penyedia layanan, misalkan nggak khusus penyedia layanan. Tapi kalau misalkan di WA dia begitu masuk dia langsung report gitu kan, report masalahnya kemana, disesuaikan dengan apa. Nah nanti ada jawaban ke ayah dan bunda seperti apa dari penyedia layanan gitu kan. Nah itu, dan nanti itu pasti diselesaikan gitu kan. Kalau misalkan selesaikannya itu ini mah cukup sampai dengan wali kelas, nggak usah sampai ke kepala sekolah gitu kan. Jadi ada batasan gitu, mana yang harus di tingkat bawah aja dulu ini mah gitu kan. Itu kan hal yang biasa, luar biasa seperti apa betul gitu kan. Kalau masih akan komplainnya bener dari yang level bawah, level mana ternyata nggak beres, baru kita naik ke level yang atas, yaitu ke kepala sekolah. Dan mudah-mudahan sih nggak ada yang nyampe ke sana. Karena apa? Kita akan bangun struktur SDM yang kuat untuk di penyedia layanan Ustadz gitu kan. Seperti apa cara menanganinya, karena kita akan untuk diedukasi gitu, penyedia layanan komplain itu seperti apa, kasus seperti ini penanganan seperti apa, itu Ustadz. Jika tadi luar biasa itu 2 kali 24 jam. Betul. Biasa 1 kali 24 jam. Betul. Kalau penyedia layanannya, apakah bisa tiap waktu kita komen atau di batas waktu gitu, bisa sampai kapan untuk pelayanan? Untuk ayah bunda, penyedia layanan kita jam kerja. Nah, jam kerja jadi dari jam 8 ya, jam 7 sampai dengan maksimal jam 4 sore. Nah, ketika ada layanannya misalkan jam komplainnya jam 4, ya mungkin kita terima dulu dan kita mungkin nggak akan jawab dulu karena mungkin posisi pertama ada mungkin wali kelasnya yang sudah pulang gitu kan, untuk kita menanyakan juga, dan kita juga by phone kan gak enak, harus ketemu langsung. Jadi kita tidak disarankan untuk by phone antara misalkan penyedia komplain dengan
orang yang orang yang dituju, misalnya dituju di komplain, misalkan orang tua komplainnya ke wali kelas. Iya. Nah, terus si penyedia komplain walaupun ke wali kelas itu kan kita nggak akan ke sana jalurnya, tapi kita harus ketemuan antara wali kelas tatap muka seperti apa. Karena kalau misalnya by phone biasanya kurang ada kata-kata yang kurang jelas. Nah, itu Ustaz. Jadi misalkan kalau di jam kerja kita langsung respon, Betul. kita langsung indikasi Betul. apa itu masalahnya, dan Betul. jika misalkan di atas jam kerja tersebut, di Betul. atas jam 4 berarti jam Betul. 5 sampai malam, Betul. mungkin kita alihkan ke hari berikutnya. Betul, misalkan masuk ke WA gitu, tapi Iya. kita nggak follow up hari itu, Iya. gitu kan? Nah kita bukan identifikasi, kita tampung dulu, ini komplainnya kemana, luar biasa atau biasa. Nah nanti kalau misalkan masuknya ada yang biasa, nanti penyedia komplain akan menyelesaikan, gitu. Ada jawaban dari penyedia komplain. Tapi kalau masuknya luar biasa, pertama ada dari penyedia komplain, mungkin WA seperti informasi dulu. Informasi. Mungkin ayah dan bunda untuk kasus ini mungkin insya Allah kita akan identifikasi dulu gitu, karena masalahnya tidak bisa langsung diselesaikan gitu kan. Yang penting jangan lewat dari 2 kali 24 jam itu Ustaz. Tapi kalau yang biasa nggak nunggu 1 kali 24 jam itu bisa beres juga sih kalau misalkan hal biasa. Kita hanya orang tua hanya misalkan saya mah minta penjelasan aja seperti apa, nah itu mungkin bisa diselesaikan hari itu juga, atau misalkan waktu itu juga, nggak usah nunggu 1 kali 24 jam. Ya. Berarti kita langsung berupaya fast respon. Betul. Ketika ada komplainan masuk, kita langsung tujukan komplain tersebut kemana nih? Karena dibilang ada guru mapel mungkin. Betul. Ada atau karyawan. Betul. Dan wali kelas kita arahkan. Betul. Ketika misalkan sudah sampai nih di tahap pertama, Betul. sudah selesai berarti sudah beres. Betul. Tinggal feedback lagi ke orang tua. Kalau yang menyampaikan ke orang tuanya dari Penyedia. Betul. Berarti call center di awal Betul. yang menyampaikan. Jadi bunda tidak akan menerima yang namanya penyelesaian dari wali kelas atau misalkan dari guru mapel atau tenaga pendidik, atau itu tenaga pendidik itu karyawan ya ayah dan bunda. Jadi tidak akan langsung ke sana. Jadi tetap ke penyedia komplain yang akan menyampaikan. Kenapa? Karena kita ada wadah. Iya. Gitu, ada wadah, dan tugasnya penyedia komplain itu dia menerima komplain dan menyampaikan komplainan yang telah diselesaikan seperti apa gitu kan. Nah itu kalau misalkan, karena wali kelas kan tugasnya hanya untuk mengajar. Oke, dia menerima komplain gitu kan, tapi dia tetap, kalau dulu kan wali kelas kan dia udah interaksi, dia udah mengajar, mungkin dia juga akhirnya untuk konsentrasi mengajarnya juga terganggu karena ada komplainan mungkin dia dari orang tua seperti apa. Sebenarnya sih untuk hal ini kita nggak mau terjadi ya, sehingga dia fokus untuk mengajar anak didiknya, yaitu anak-anak dari ayah dan bunda gitu kan, biar nantinya kan lebih fokus, lebih enak gitu kan. Tapi kalau misalkan langsung jebret gitu kan, mereka merasa suka agak berubah gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya ke penyedia komplain, kan penyedia komplain bisa manggil nih ketika waktu misalnya dia lagi belajar, nggak mungkin diganggu kan. Tapi ketika dia udah ada jeda pembelajarannya, misalkan dia ada istirahat, misalkan jam ke-1 ke-2 masuk, jam ke-3 dia kosong untuk mengajar, dan dia bisa disandi waktu itu untuk dipanggil. Nah itu mungkin. Jadi jika si A misalkan komplain ke penyedia layanan komplain, betul. Penyedia layanan komplain itu menyalurkan komplain tersebut ke yang bersangkutan, kemudian kembali lagi ke penyedia layanan komplain dan melaporkan hasil dari bahasan tersebut. Betul. Jadi saya jelaskan lagi, misalkan dari orang tua masuk ke penyedia komplain ini intinya dia memanggil. Ya, bukan menyampaikan, tapi memanggil. Kalau menyampaikan kan nggak ini, tapi dipanggil oleh penyedia layanan komplain. Di sini adanya penyampaian. Jadi ini benar nggak untuk kasus ini? Terus kenapa bisa terjadi? Gitu kan? Nah ini. Dan di sini penyedia komplain dan misalkan wali kelas atau misalkan tenaga pendidik ini, mereka bisa saling menjelaskan kenapa kasus ini bisa terjadi. Nah, ketika misalkan solusinya udah ada, udah jelas bahwa permasalahannya seperti ini, itu bisa disampaikan oleh penyedia komplain. Kembali ke yang komplainnya. Betul. Gitu. Ustaz, secara teknis alhamdulillah jelas ya. Betul. Dan rapi saya rasa. Jadi betul. lebih tertata lagi seperti apa teknisnya, seperti apa mekanismenya. Apabila kita ngambil contoh kasus, mungkin bisa ya. Bisa. Jika misalkan anak misalkan terluka atau jatuh, kita ambil saja mungkin sedang olahraga. Iya. Nah, anak tuh jatuh atau keseleo misalkan ya. Betul. Nanti sampai ke orang tua. Betul. Orang tua itu berarti
komplain. Betul. Komplainnya ke penyedia Penyedia layanan komplain. Sesudah itu lanjut ke yang bersangkutan. Betul. Guru mapel. Betul. Sesudah ke guru mapel, ngobrol, komunikasi Betul. dengan penyelesaian dan Betul. kemudian hasilnya Betul. dilaporkan kembali. Nah, alangkah bagusnya Ustadz kasus yang itu kan kasusnya misalkan langsung ya Iya, ketahuan langsung. kecelakaan. Alangkah bagusnya mungkin nanti penyedia komplain sebelum si anak ini Dapat orang tua. ke orang tuanya bilang. Alangkah bagusnya si penyedia komplain menginformasi ke ayah dan bunda bahwa hari ini anak ini ada kecelakaan terjadi ketika misalkan pembelajaran olahraga. Nah, tapi kami di sini sudah melakukan penanganan seperti ini. Jadi jangan sampai kaget ketika datang ke rumah ternyata nggak ada informasi di sekolah. Itu yang sangat bahaya. Oh, gitu kan. jadi sebagai fasilitas mungkin ya. Betul. Penyedia layanan komplain itu bukannya sekedar menerima, Betul. tapi menginformasikan apa yang terjadi di sekolah Betul, terhadap anak ayah bunda. kalau misalkan yang terjadi saat itu jangan sampai Iya. orang tua kecewa. Kenapa kok kejadiannya tadi pas Iya. misalkan pembelajaran kok baru tahu ketika pulang anak Iya. pulang ke rumah gitu kan. Nah, berarti kan di sini ada kelalaian dari pihak sekolah. Maksudnya misalkan kelalaian itu dalam hal kenapa sih komunikasi gitu kan? Kenapa kok dikomunikasiin pas saat kejadian gitu kan? Nah, itu yang jangan sampai terjadi gitu, Ustaz. Oh, jadi penyedia layanan komplain itu berperan aktif ya Ustaz ya? Aktif, harus aktif. Jadi aktif bukannya sekedar nerima masukan, Betul. tapi memberitakan juga apa yang terjadi itu ke Betul. orang tua sebagai pelayanan. Termasuk misalnya ada anak yang sakit nih, misalkan anak Iya. yang sakit gitu kan, anak yang sakit. Nah, itu bisa penyedia komplain yang langsung. Penyedia komplain. Penyedia komplain. Jadi di sini orang tua juga merasa ada wadah gitu ya. Oh, Iya. ternyata enak. Walaupun sementara ini kan wali kelas ya yang Iya. suka menghubungi kan wali kelas kan yang suka menghubungi. Tapi kalau sekarang kan begitu dia dibawa ke UKS, terus wali kelas bilang ke penyedia komplain anak ini sakit. Iya. Nah, biar misalkan dia mau pulang, tinggal dikomunikasikan dengan orang tua. Jadi di sini penyedia komplain itu dia bisa dibilang multifungsi juga ya. Yang pertama dia menginformasikan keadaan anaknya di sekolah gitu kan. Kalau misalkan ada sakit atau misalkan sesuatu yang terjadi di sekolah itu bisa melalui ke penyedia komplain. Jadi kita tetap satu nomor itu. Jadi biar orang tua itu merasa ketika misalkan ini yang bilangnya guru mana gitu kan, ya ternyata bukan wali kelas gitu, ini guru siapa sih yang ngehubungin gitu kan. Nah, itu kan jadi nggak jelas juga, takutnya misalkan ini bohong kan, takutnya gini kan. Sekarang kan banyak penipuan lewat telepon, Bu anak ibu kecelakaan gini. Wah, ini bener nggak, tolong transfer gini kan, itu takut kan. Tapi kalau misalkan dalam satu wadah penyedia komplain, dia nggak usah takut lagi, Bu, karena nomor teleponnya emang udah jelas. Itu adalah nomor dari telepon penyedia komplain SDIT Bayar Tranu gitu, Ustaz. Alhamdulillah, Ustaz. Jelas ya. Tadi disampaikan bahwasannya tentang penyedia layanan komplainan itu bukan hanya sekedar menerima komplainan dari konsumen. Betul. Tapi kita juga mewadahi setiap apa yang terjadi, kita beritahukan informasi kepada orang tua. Betul. Karena kita tidak mau misalkan jika ada sesuatu yang terjadi orang tua tahu dari anak. Betul. Ya. Jadi kita berusaha jadi orang yang terlebih dahulu dekat dengan anak dan memperhatikan anak-anak. Betul. Karena mereka emang dititipkan oleh ayah dan bunda kita untuk dibimbing belajar, dididik, dan untuk dibina menjadi orang yang anak yang soleha dan soleh gitu kan. Nah, itu jadi kita harus berperan aktif di sana gitu kan. Apa yang dititipkan berarti kita harus menjaga amanat itu. Ya, Gitu, Insya Ustaz. Allah. Mudah-mudahan setiap programnya lancar saja. Amin. Mungkin di akhir Ustaz bisa Ustaz kembali paparkan tentang tujuannya. Tentulah ada tujuannya tentang program ini seperti apa. Tujuannya mungkin Ustaz bisa menyampaikan. Betul. Oke. Tujuannya pertama untuk menjalin komunikasi dengan orang tua lebih baik lagi. Terus keduanya menjaga nama baik sekolah dan nama baik orang tua dan siswa. Terus yang selanjutnya itu untuk menjaga agar hal komplainan ini tidak menyebar luas ke masyarakat atau ke medsos yang akan mengakibatkan akhirnya blunder baik di sekolah maupun di orang tua sendiri gitu kan. Jadi ketika ayah dan bunda ketika ada komplain, jadi jangan sampai menyebarluaskan komplain ini gitu ke, apalagi kan ada grup orang tua atau apa, cukup di penyedia komplain gitu kan. Jadi
belum tahu karena kalau udah di luar kan tadi udah bilang udah macam-macam gitu Ustaz gitu. Itu tujuannya sih, tujuan yang terbaiknya ya menjaga nama baik sekolah, orang tua dan siswa gitu. Baik Ustaz, terima kasih banyak Ustaz. Ya, mungkin kembali Sama-sama. saya juga mengulang bahasanya ini program baru kita ya, Baik. handling komplain sebagai upaya bentuk pelayanan terbaik Betul. kepada konsumen orang Betul. mahasiswa di sini. Betul. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan, apa yang kita rencanakan tentunya semua ingin yang terbaik. Betul. Kita dapat berprogram dengan baik dan Betul. ini sukses Ustaz. Betul. Ya. Dan intinya satu gini, jangan sampai takut kita menerima komplainan karena itu akan membangun diri kita lebih percaya diri dan orang tua semakin percaya bahwa komplainan-komplainan itu bisa terselesaikan dan menambah baik kita juga dan orang tua juga akan lebih baik lagi. Amin, mudah-mudahan yang terbaik pokoknya untuk SDT Bahtera. Amin, Ya, amin, sukses amin, selalu Ustaz. amin, amin. Yap. Mungkin saya ucapkan terima kasih banyak kepada Sama-sama, Ustaz Soleh. Ustaz. Terima kasih waktunya. Mudah-mudahan tadi sobat pemirsa semuanya dalam bahasan kali ini Ustadz Soleh menyampaikan tentang program yang baru yaitu handling komplain. Kita dari sekolah SDIT Bahtera Betul. berupaya memberikan pelayanan terbaik dan ini salah satunya. Kita tidak menutup komplainan dari semuanya. Jika ada masukan yang terbaik tentu kenapa kami tolak, kenapa kami tidak menerimanya. Kami menerima dan kami menyediakan layanan handling komplain. Untuk nomor dan lain sebagainya nanti kita cantumkan di next mungkin Betul. video atau mungkin pertemuan selanjutnya. Betul. Karena hal tersebut kita perlu gambaran yang jelas seperti apa. Nah nanti rencana bikin video saja. Betul. Nah, insya Allah secepat-cepatnya. Secepatnya. Dan agar kita melibatkan orang tua. melibatkan orang Betul. tua. Berarti prakteknya langsung ya? Langsung. Itu hebat sekali. Mudah-mudahan Ustaz, harapan dari saya juga, harapan kita semua mudah-mudahan yang terbaik untuk SDIT Bahtera. Amin. Ya rabbal alamin. Amin. Baik sobat semuanya, mungkin itu podcast kesempatan kali ini tentang sosialisasi layanan baru di SDIT Bahtera. Mudah-mudahan dengan hal-hal yang baru dapat mewujudkan sekolah yang lebih baik lagi dan meningkatkan tadi 3P yang diwujudkan oleh SDIT Bahtera di tahun ini, yang dimana meningkatkan prestasi siswa, performa, dan tadi dibahas tentang pelayanan kepada konsumen yaitu orang tua santri SDIT Bahtera. Demikian dari kami pamit undur diri. Terima kasih banyak para pemirsa semuanya. Mudah-mudahan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya Muhammad Hidin, izin Pak saya Soleh Hidayat. Soleh Hidayat. Ya, kembali Ustaz, saya Muhammad Hidin dan ini Saya Soleh Hidayat. pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.